Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator Deso. Gendang tangi, gendang bangkit, gendang Mario ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan bercerita juga, yaitu masalah pengusaha pemula yang sering kita jumpai ya guys, sering dialami gagal bangkit dan gagal lagi ternyata guys. Nah, di sini temanya yaitu usaha bukan berkembang tapi malah nambah hutang ya guys. Nah, ini saya nggak nyuplik dari video orang, nggak nyuplik dari itu kisah saya sendiri ya. Jadi sebelum saya lanjutkan tema pada video kali ini ya guys, bantu buat ramaikan channel ini dengan cara subscribe tentunya, dan like dan komen ya teman-teman ya. Dari mana, usahanya apa, terus pernah gagal berapa kali. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita ngeteh dulu ya guys, minum teh dulu. Bismillah. Oke, di beberapa menit ke depan saya akan bercerita teman-teman ya tentang tema ini, usaha bukan berkembang tapi malah nambah hutang. Jadi saya akan sedikit cerita dulu tentang perjalanan usaha teman saya. Mirip dengan perjalanan saya ya teman-teman ya. Jadi dia itu salah satu penjual mainan, berjualan di tempat keramaian seperti hajatan ya, atau ada pokoknya di mana ada keramaian dia ready di situ. Nah, awal mula dia berjualan itu sebenarnya dapat modal dari koperasi. Jadi minjem dari koperasi mungkin hanya 5 juta ya teman-teman ya. Kemampuan koperasi kan nggak begitu banyak atau leasing ya, 5 juta. Setelah itu mungkin dirasa mainannya itu kurang banyak itemnya dan sebagainya, nambah lagi dia pinjam ke Bank BRI. Bank BRI tentunya ini basicnya adalah KUR, kredit usaha rakyat ya. Dan notabene itu bunganya rendah ya guys. Nah, teman-teman sudah tahu lah KUR, kredit usaha rakyat. Selang beberapa bulan BRI-nya ditutup karena dia nggak mampu bayar BRI karena namanya jelek ya guys, namanya jelek. Karena waktu itu ditempa dengan pandemi corona, tidak ada keramaian di desa maupun di kota ya. Mau bikin event itu nggak bisa. Mungkin event bukan event ya, hajatan juga nggak bisa, nggak boleh ya guys. Sedangkan pencaharian dia itu di tempat keramaian, di tempat orang-orang hajat. Setelah pandemi berangsur, mulai mereda ya guys, corona itu virusnya mulai mereda, memberanikan diri lagi pinjam ke Bank Lampung ya. Ternyata setelah dia bercerita itu, di Bank Lampung itu buat nutup sebagian uangnya, buat nutup leasing atau koperasi tadi, terus sebagian buat nutup BRI. Akhirnya sisa sedikit. Nah, di tengah perjalanan mungkin dirasa barangnya tetap kurang ya guys, itemnya kurang banyak. Akhirnya apa? Pengajuan lagi dengan atas nama orang lain, yaitu kakaknya sendiri. Pengajuan lagi, nambah lagi ya teman-teman ya, nambah lagi. Selang berapa bulan, karena kendaraannya sudah nggak mumpuni, dia itu punya roda 3 yang sudah sering rusak ya, dandannya juga tempat saya pada waktu itu.
Akhirnya memberanikan diri untuk ngambil roda 3 yang baru. Nah, sebagian uangnya buat DP. Jadi dia itu punya 3 lubang guys, yaitu Bank Lampung, terus leasing roda 3, terus Bank Lampung atas nama saudaranya. Nah, berjalan waktu nggak lama ya guys, akhirnya apa, mental juga teman-teman ya, mental juga. Nah ini nyata ya teman-teman, karena dia itu temen sekolah saya, akrab dengan saya pada waktu sekolah ya. Dia cerita itu apa adanya, saya juga sering cerita juga apa adanya. Dan akhirnya sekarang mental ke Kalimantan. Kalau dia lihat channel ini, semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dia dan jangan mengulangi lagi ya guys. Nah, kesimpulannya teman-teman, bahwa usaha yang kita kelola itu sebenarnya yang membuat besar usaha kita adalah keuntungan. Sekecil apapun keuntungan itu, kalau kita bisa mengelolanya, ya akan berjalan dengan baik. Tapi sebesar apapun keuntungan kita dalam usaha, tapi kalau modal itu berbunga ya guys ya, itu tidak akan bisa bertahan lama. Ini kenyataan pahit yang saya alami ya guys. Saya pinjem A, pinjem B, yang basicnya walaupun toh itu syariah ya teman-teman, walaupun basicnya syariah, karena kembali ke atas ya, kita itu diberikan rezeki, dan rezeki itu rahasia. Tentunya rezeki itu adalah rahasia Allah ya, kita nggak bisa merubah rezeki kita hanya bisa meminta agar rezeki kita itu banyak ya, kan kayak gitu ya. Ada spekulasi pinjam bank, pinjam permodalan dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya udahlah, nggak perlu teman-teman ya. Sudah saya katakan, untuk mendapatkan usaha yang tenang, kita itu satu, nabung dulu, mungkin dari kerja, dari UMR, karena pengen usaha ya, nabung dulu sebanyak-banyaknya. Setelah itu upgrade skill kita itu mau usaha apa, kita pelajari dulu bidangnya. Setelah mateng, baru kita situ action, kita eksekusi, kita mau usaha apa. Dan modalnya itu modal, kalau bisa modal dingin ya guys, saya sarankan modal dingin. Karena apa, kita nggak mikir setoran tiap bulan, yang kita kejar itu sebenarnya keuntungan ya, keuntungan dari penjualan atau dari usaha kita. Apa yang kita perjualbelikan di situ bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apakah di situ sah ya? Menurut Islam sah-sah saja teman-teman ya. Kita punya barang dengan modal Rp1.000, kita jual Rp10.000, tidak masalah ya, tidak masalah teman-teman ya. Kita dapat untung sampai 300%, 400% ya, nggak cuman 20, 10, 5%, nggak ada. Tapi kita dapat keuntungan. Nah, dari keuntungan itu kita kumpulkan, kita putar lagi. Itu yang pengusaha sejati ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya ya teman-teman ya. Jangan lupa komen teman-teman, dari mana asalnya, usahanya apa, terus pernah gagal berapa kali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendang tangi, kendang bangkit, kendang mari. Salam olahraga.